Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah SMS syiar mahabbah subuh yang semoga ditolong aminin, yang semoga yang kami janji di Allah kepada orang-orang yang salat subuh berjamaah di masjid, janji itu semoga Allah memberikan kepada kita semua. Amin. Yang kita muliakan tentunya pendiri pertemuan SMS ini dan ketua-ketuanya dan pengurus-pengurusnya dan tokoh-tokoh yang tidak sedikit yang telah mendukungnya dan memviralkannya, malah tidak sedikit tokoh yang mengajak umat untuk bergabung dengan SMS. Kepada mereka kita hantarkan doa kita kepada Allah, semoga mereka yang saya sebutkan tadi dan jamaah yang hadir di setiap pertemuan, baik hari ini hadir atau kebetulan berhalangan, dan kepada pengurus masjid yang kita banggakan ini juga dan seluruh jajarannya, kita doakan dan kita mohon kepada Allah yang Maha Kuasa untuk diberikan kepada mereka. Tolong diaminin. Pertama, Allah akan mengampuni dosa semuanya. Amin. Allah akan memberi kita semuanya sehat walafiat. Amin. Allah akan memberikan kepada kita di sisa-sisa hidup ini tenang, aman, nyaman, dan penuh bahagia. Bahagia bukan karena banyak harta, bahagia bukan karena banyak anak dan mereka sukses semuanya secara dunia. Bahagia kita bukan karena panjang umur, tapi bahagia kita karena hati ini masih mengenal Allah. Hati ini masih mau dekat dengan Allah. Tubuh yang akan menjadi tanah nanti dan tulang belulang nanti masih ingin mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah dalam keadaan terhormat. Sebelum saya masuk di dalam acara pertemuan pertama di dalam bulan Syawal untuk SMS, saya ngambil kesepakatan dulu karena saya nggak mau kalau saya tidak mengambil kesepakatan. Kira-kira aduk cium dong kabarnya. Terserah. Menyonya kira-kira yang han
itu baik salah jauh. Nya padut diem lon pegah khabar dan lo siap sampai positifnya biasa. Munyo di Jakarta lon ceramah nyelubuk tu subuh nyan sampai positif biasa. Maksudji ceramah setengah jam mereka JP sampai positif. Diambil kesempatan. Poh 6. Sip kira-kira poh 10. Merunukkan wajahnya, si wajah sang-sang bak katruk bak kedai kopi. Kamu pun. Urung aja. Mau dengar? Kita mulai dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau yang sering kita sebutkan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan ini bukan hadis kaleng-kalengan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kedua kitab beliau. Hadis ini bermuara, kalau istilah sekarang bersanad kepada cucu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Cucu bermuara hadis ini kepada cucu Sayyidina Umar. Siapa nama cucu Sayyidina Umar bin Khattab? Yaitu Salim. Cucu Sayyidina Umar namanya Salim. Salim ini mendengar cerita ini, hadis ini dari ayahnya. Ayah Salim, siapa Salim tadi? Cucu siapa? Cucu Umar bin Khattab. Betul Salim jalan lain. Salim ini mendengar cerita yang akan saya sampaikan ini dari ayahnya beliau, yaitu Abdullah. Abdullah itu ayah beliau mendengar dari kakeknya, yaitu Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Sayyidina Umar menceritakan kepada anaknya Abdullah. Abdullah menceritakan cerita ini kepada cucunya, cucu Sayyidina Umar yaitu Salim, kepada anaknya. Kata Abdullah begini, ayahku yaitu nenekmu, kakekmu, ayahku yaitu kakekmu Umar pada satu hari berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tini al-'ata'a. Kalau dengan bahasa lancang garam, bak sabah urau kun Sayyidina Umar, bak anak Abdullah, hai Abdullah, bak sabah urau Rasulullah yu'tini gejuk kelung ata'a gebi hadiah, gebi sedekah. Nyo dengar betul. Mumpan gejuk hadiah dari Rasulullah kepada siapa? Kepada Sayyidina Umar. Al-'ata, pemberian. Pemberian ini yang dimaksudkan di sini bisa saja pemberiannya adalah dalam bentuk hadiah atau dalam bentuk sedekah. Rasulullah memberikan kepada Sayyidina Umar, atau dalam bentuk, kalau istilah orang Aceh,
dalam bentuk BLT, dalam bentuk THR, dalam bentuk bansos, yu'tinil ata'a. Yang dengar betul. Apabila pembesar setingkat Nabi memberikan kepada salah seorang masyarakat, Sayyidina Umar bukan hanya masyarakat. Pertama bersifat masyarakat, yang kedua bersifat sahabat, yang ketiga mertua Nabi. Zaman heboh itu. Menyatakannya njit undang-undang. Alhamdulillah. Ulang, seorang nabi, nabi itu simbol kepala negara, simbol kepala agama, simbol utusan Allah dan memberikan sebuah pemberian kepada Sayyidina Umar, simbol masyarakat, simbol sahabat, teman sejawat, simbol seperjuangan dalam menyelamatkan Islam dari penghancuran oleh orang Quraisy kafir Mekah. Umar salah satu garis terdepan, sama-sama melawan kezaliman. Atau Sayyidina Umar sebagai mertua Nabi, yang anaknya, putrinya Hafsah, putri Sayyidina Umar, Hafsah, yang sudah tidak ada suaminya lagi, dinikahi oleh Rasulullah. Jadilah Sayyidina Umar mertua. Itu semuanya simbol. Yang perlu kita, sebelum cerita itu kita selesaikan, perlu kita pahami, sering-sering memberikan hadiah kepada orang-orang tersebut. Anda gaji, berikan kepada masyarakat. Anda punya teman, sering memberikan hadiah, beli kain sarung. Satu untuk teman. Teman apa? Mungkin teman satu SD dulu. Lah, kain sarung iya, hana pegagat ha. BHS secret je. Hana handle je. BHS na yang 6 juta, na yang 18 juta. Yang paling Pak Muhayyum jalur ke 18 juta. Yang paling mahal. Belum secret. Hana perlu. Sedekah. Atau yang paling murah 1.200.000 beli. Biasakan itu. Dikalar, hanya penting. Orang-orang yang sering memberikan kepada orang lain hadiah, sedekah. Kalau namanya hadiah sedekah, jangan pandang miskin dan fakir, tidak. Orang kaya pun boleh Anda berikan. Boleh. Enggak ada masalah. Tiba-tiba, ini panjang cerita pemberian, nanti panjang ceritanya. Yang berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan agama, berkaitan dengan, maaf, bahasa Arabnya sum'ah. Nama baik Anda terangkat. Kalau Anda biasa bersedekah, biasa memberikan, biasa memfasilitasi teman-teman, nama Anda terangkat. Bukan hanya di saat Anda masih hidup dan wibawa Anda terangkat itu gara-gara Anda sering memberikan, terangkat nama Anda di saat kita sudah dalam kuburan. Anak-anak cucu kita selalu didengar omon-omon yang tahu kita. Sering diceritakan, ini kuburan ini bapak pulang.
beliau tidak ada hari yang tidak memberikan. Itu doa juga kepada anak cucu kita. Seringlah memberikan hadiah kepada orang. Jangan pandang bulu. Orang miskin, orang fakir, orang kaya, orang alim, urang bangai, urang ngut, jok sedekah kurnya, jok hadiah kurnya, traktir, sering kita memberikan. Paling kurang punya bahasa Jawa traktir kopi, taboglah. Yang bahasa lu. Dan di Aceh kalau kita minum kopi, hanpati. Satu masjid ini yang subuh ini datang ke kampung saya minum kopi dan makan kue, hana apa 500 ribu mendum dron. Pada sebuah kecamatan di dron. Memang murah. Yang murah memberikan kepada orang murah. Yang paling mahal itu karena create yang paling mahal. Create yang paling mahal. Ulang. Karena Rasulullah hadis sahih memberikan yu'tini al-ata'a, memberikan saya hadiah, pemberian oleh Rasulullah kepada siapa? Kepada Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, faqultu, saya jawab, ya Rasulullah, a'tihi bakelon nejo hai Nabi, a'tihi nejo-nyo hadiahnya, a'tihi nejo-nyo man kepada orang-orang, huwa yang orang itu afkar minni, afkar ilaihi minni, nejo-nyo ke orang yang lebih membutuhkan kepada barangnya. Ingat, coba lihat Rasulullah memberikan kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tidak dengan senang menerimanya, tapi beliau mengtransfer, tolong Nabi jangan kepada saya, berikan kepada orang lain yang sangat membutuhkan kepada itu. Dengan bahasa memang Rasulullah, maaf, seakan-akan cara melihat kita orang nakal, urang hana akai, hana berakhlak, Nabi salah alamat sedekah. Itu orang tidak berakhlak menilai Nabi. Nabi pergi aja ke Sayyidina Umar. Berarti hana tidak mengerti. Nabi tidak paham siapa yang berhak menerima. Itu cara berfikir orang imannya tidak memiliki. Tapi kalau orang beriman, dia pahami bahwa memberikan ke Rasulullah kepada Sayyidina Umar akan menembak satu peluru untuk beberapa poin. Poin yang pertama, bukankah Sayyidina Umar salah satu pembela kesuksesan Islam selama dari Mekah 13 tahun? Diancam habis Nabi Muhammad antara hidup dengan mati. Umar yang pasang badan. Itu memberikan bintang jasa kepada Sayyidina Umar. Jangan kita berikan bintang jasa kepada orang yang telah dipecat. Itu Sayyidina Umar. Belum meninggal Sayyidina Umar, belum dipecat, masih menjadi sahabat terdekat dengan Rasulullah. Itu bintang jasa. Yu'tini al-ata. Kita nyokanya ulur mati tapi bintang jasa. Dari hana bintang pedua ju bintang sadua. Orang ulun kamati. Kapan siung? Kai pecah hana berfungsi. Oh binyana. Keu le. Tanya ngepat nawi juga Pak. Nyopain jauh. Kapolsek Bandar Sakti. Ya? Kau kedeh no. Berarti dia tak jadi kelompok. Kapolsek kelompok. Nyan yang jauh, tidak ada yang jauh. Dengar. Ya Rasulullah, bekilo menuju. Terus kepada siapa? A'tihi man huwa afkar ilaihi minni.
kasih kepada orang yang lebih mantap, lebih membutuhkan kepada barang ini. Tapi siapa yang tahu Rasulullah tujuannya apa? Memberikan bintang jasa kepada pahlawan. Yang pahlawan itu betul-betul berjasa, bukan pengkhianat bangsa. Sayyidina Umar bukan pengkhianat bangsa. Pahlawan benar. Berikan bintang jasa. Bukan kepada pembunuh manusia. Bukan kepada orang lain. Kepada orang-orang yang berjasa dalam sebuah negara. Di Mekah berjasa, di Madinah berjasa. Itulah Sayyidina Umar. Ambil. Kalau bahasa kita, mar, ambil. Satu. Tembakan yang kedua, hadiah Rasulullah. Pemberian Rasulullah. Itu adalah sahabat dekatnya. Karena setiap pertemuan selalu Sayyidina Umar ada. Setiap pertemuan selalu Sayyidina Umar ada. Dan momentum itu pasang badan. Waktu kalah perang Uhud, Sayyidina Umar berteriak, "Ya Rasulullah, jangan takut. Saya teriak sekarang Nabi Muhammad. Jangan Umar. Diam." Kata Rasulullah, "Jangan. Tenang Nabi. Saya pasang badan. Saya umumkan ya." Di perang Uhud, Sayyidina Umar bukan sembarangan. Umar ketika Sayyidina Umar perlu baca secara mendetail. Baca karangan saya, kitab saya yang saya tulis hampir 1000 halaman. Tapi maaf, Bandung bahasa Arab, hana bahasa Aceh. Nah, nejak ulumuh jino. Hampir 1000 halaman. Ya, bahasa Arab mendung beli. Nah, cerita-cerita tentang Sayyidina Umar yang neklik kita baca. Tapi bahasa Arab semua. Karena konsumen lor kan orang Indonesia. Konsumen tulisan lor orang Arab. Lucunya, anak lucu kak menaik. Baik. Tembakan kedua. Pertama, bintang jasa. Yang kedua, anak depuli kan? Sahabat dekat. Yang ketiga, beliau adalah salah satu mertua Nabi dari 11 mertua. Wah, tengah-tengah. 11 mertua. Salah satunya adalah Sayyidina Umar mertua. Dengan mertua harus kita sering memberikan hadiah. Nyoka ke anak kanya kata-kata anak. Tapi urang on walk deh pun long depu. Nanti yang saka saka kilo kopi si uti mari yang 7 ribu. Menyolong mertuan roh lo ke. Hana kreat lain yang kami kena bunyan kreatnya. Anu gegejok ke rawana. Nanti siap, nanti saya permoh rawana. Mak nanti ngorok kena duduk bapak ini. Kena pabi hayah-hayah orang. Nanti saya permoh rawana. Permoh rawana ini adalah gepelahe, gepusikulaya, geperaya. Yang sampai 20 tahun lebih. 25 tahun. Padu habis bayar. Orang yang kali jadi uriu. Baru ke nyopat cok nyopat ngak puah ke nanti so mertua rot nyan nunji lu kok sayang ke mertua aku pun puah orangnya saka kopi puah astagfirullah. Mertuamu itu terhebat manusia, tersayang manusia kepadamu. Menancit ibu. Mana pergi lo nama laptop aku tu mah. Kamu nanya ke kita bio. Yang kita pu di mak kita pulang dia. Gekun mertua orang. Hangkat tu kita pulang. Nyawa lagi-lagi nyawa hantu. Di kandang runtung hujan. Ulang.
tolong maaf mertuamu sayangilah. Hebat sekali mertua kita bisa memberikan yang terbaik dalam hidupnya kepada kita. Sehingga kita tenang, bahagia, lahir keturunan dari kita berdua. Allahu Akbar, itu mertua yang setia kepada kita. Memang ya. Nah, yang tanya, tapi orang rayanya itu betul. Ini ada gaya abi pegahnya. Saka kupi kumai berusaha. Puji ku ya balik, jablo ija, BHS sekret. Oh, hanape mutang. Bakso apa? Hai, bawalah kepada mertua. Demi Allah nyolokun. Nanti di fala. Mekedraw long tandung pakai ija BHS-nya. Lu ya blok mertua blok. Blok. Oh hanapeng. Ma, Najim yang baru pulau. Pulau, mengah menyelukun. Jeut. Pulau tanah, baik lelun pulau. Dia tanah yang itu cukup pulau bersertu bete. Kepakan nak ajuk hadiah ke mertua. Ni pulau ijakrong yang terbaik. Baik gajah duduk geden. Beli. Mertuamu bilang apa? Satu dia bilang, tidak salah pilih kita punya menantu. Yang kalimat mental dicatat 5 malaikat. Sekali lagi saya bilang, dengan mertua bekat sifat kuat mobilium asal. Bagaimana bahasa Indonesia? Sifat kuat bilium asal. Ini bahasa Aceh. Bekat tetek bengek cat dia. Berikan yang terbaik dalam hidupmu kepada mertua. Tidak akan miskinmu kalau engkau bantu mertuamu. Sayyidina Umar, mertua Rasulullah diberikan. Dan maaf, 4 tembakan atau 3. Kata Sayyidina Umar tidak rakus menerima pemberian orang. Tolong arihkan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Di situ pemahamannya apa? Apabila seseorang memberikan kepada Anda kain sarung, hadiah umroh raya, sedangkan di rumah ada kain sarung, ada 5-6 helai, Anda jangan rakus, jangan pulang ke rumah. Ambil itu, kasih sama orang yang lebih membutuhkan daripada Anda. Yo kalau kita di rumah ruti mari, kata potong, hati orang yang lupa jauh dah. Itu tak boleh. A'tihi man huwa afqar ilaihi minni. Nejok orang lain yang lebih membutuhkan. Begitu Anda berikan kepada orang lain, itu bukan hadiah si pemberi pertama. Itu bukan sedekah si pemberi pertama. Itu sedekah Anda sendiri. Pahalanya seperti Anda membeli sendiri, memberikan kepada orang lain. Bukan itu dari orang pertama, tidak. Orang pertama memberikan kepada Anda, selesai masalah. Sekarang milik kita kan? Kita memberikan kepada orang lain, milik kita sendiri. Nyawa di rumah, jaklung yang hendak pakai. Banyak kain sarung dan banyak baju dalam lemari yang enggak kepakai. Mungkin katumun atau kapijut. Berikan. Di sana banyak orang membutuhkan kepada pakaian Anda. Bukan Anda membantukan orang. Anda telah berbuat baik pada Anda sendiri. Begitu Anda meninggal dunia, itu jariah. Sudah. Bagaimana tanggapan Nabi tentang penolakan Sayyidina Umar? Berikan kepada orang lain. Jawaban Nabi, Umar, khudhu, ambil. Jangan macam-macam, ambil. Khudhu. Ja'aka hadzal mal. Nyo yang donjuk hadiahnya kepada kata. Nyo donjuknya min ghairi musrifin wala sa'ilin ke Rasulullah. Itu nak kelakai balong, hana, titik. Nak kamu gadai balong, hana, titik. Nak kamu ngemis balon untuk lebih hadiah, hana, titik.
Selama tidak mengemis, selama tidak mengharap-harapkan, selama hana kagadai-gadai balon, cok, nyo pemberian ikhlas. Kalau begitu di situ poinnya apa? Haram, hukum. Haram kepada seseorang melakai bagok, menggadai bagok, mengharap-harap pemberian orang lain, nyo haram. Haram dalam agama. Ja'aka hadzal mal, nyo tumpinya min ghairi musrifin, min ghairi musrifin, dan wala sa'ilin, anak kalake, anak kagade, anak kahara-harap. Boleh kita terima kalau pemberian orang tidak kita mengharap-harapkan, tidak pernah kita minta terima, tapi mengharap-harap itu enggak boleh. Contoh, nyo DPRK, DPRA, DPRD, DPD kan dulu sebahagian. Yang sebahagian kamu tanam lambumun. Drone yang pilih mulai 8GB nya. Baik lepas sangat katanya. Nyo menyoji 8GB nyo kucijak lagi ya. Baik dipasang. Itu pertanda Anda enggak paham hadis. Kalau Anda orang beriman, tugas Anda memilih orang terbaik. Masalah dia pulang nanti, dia berikan secangkir kopi, dia berikan kain sarung, dia datang ke rumah Anda, dia tegur, dia beri salam. Itu urusan dia. Jangan Anda memilih mengharapkan sesuatu jawaban bertentangan dengan hadis. Nyo di PRK kampung nyo kaji nyo pujak lagi semua. Wah, pakai lu nautang kau tu. Dah bayi. Maaf. Perlu dana berapa? Perlu suara berapa DPRK? Paduk 2.500 ya. Paduk. Nyom siapa tan menang yang jauh. Yang menang-menang jauh betul. Paduk 1.500 suara. Okey. Nyan orang miskin na orang kaya nan. Na miskin kaya. Perlu dah orang miskin. Dengar. Lon terpilih di PRK Luk Semawi. Beda begah orang lain lah. DP Bandar Aceh pun. DPRA Bandar Aceh. Yang pemilih lon na dipegang pesantren. Penduduk yang pegang pesantren pemilih lon. Na pesantren mu 20 boh. Na balik pengajian 20 boh. Na ikan anak kakak keputus sekolah. Na kamerah-rah. Jangan bantu bijak balon. Pan hijau. Gaji DPR tak sudah tahu berapa. DPRK berapa gajinya? DPRA berapa gajinya? Nyapa hijau. Nanti munyohana hijau. Menggerabah tu ye daun atas hari. Han hijau drone kuat melakai. Oh gerabah neraka lih. Bagaimana kita menghadapinya? Kalau seorang DPR tidak bisa cuma andalannya gaji saja. Tengku janggut panjang, surban raya, peci putih. Kaji ke DPR. Rakyat, urang raya yang dikasih. Oh dia ikah baganyan. Jawaban Ji, dari mana beliau ngasih kalau tidak perkun? Hana geramah winunnya. Begitu geramah, gonyan meramah. Nyo harus mengerti. Akhirnya bagaimana? Maaf, berhati-hati. Maka selalu saya katakan, hampir Allah Ta'ala alam saya tidak menduga. Hampir sehidup saya ini sudah masuk ke 69 tahun umur saya. Belum saya dapat, bukan hana. Galau temung sidra uril yang dewan, yang hana cok, yang hana ut, hana temung. Hana temung. So tak salah. Tak salah kan yang ke. Boh dijak balok pun jo. Puak ku jawab ni anak ku jawab. Pak ni jawab, hai kau ku tegan wiu nun. Menyodak proyek kau ku cok 10%, kamu bagi-bagi.
Akhirnya proyek dah selesai. Niat irigasi perumpa saya kapedon dah selesai. Maka dia cok-cok. Hantar cok je akhirnya kai pre. Udah mereka menunggu. Anaknya menangis. Susu enggak ada, beras enggak ada. Cukup pilih lawan tu. Tajuk peng kita yang gaji murni hansep. Akhirnya apa? Bermain pula si ustaz tadi yang kita pilih. Tunggu-tunggu yang kita pilih tak bermain. Salah disau salahnya. Tapi gak salah tengkupu aku jauh mana aku jauh. Maya-maya. Banyak salah urung DPR-nya kami tekan. Ikutnya menjawab masyarakat. Salah masyarakat. Itu jamnya anak baik jawab DPR. Longken pun si mata lawa. Belum. Si peh baju belum. Si dang kedro. Jih mendumnya pokro. Pancuri si mendum. Sebab DPR cuma gara-gara rakyat mengeluh. Kun Rasulullah. Ja'aka hadzal mal min ghairi musrifin wala sa'idin. Hanaka lakai, hanaka harapkan, hanaka gade-gade. Anjing belaka-lakai. Apabila rakyat setelah memilih tidak mau dipajuh putus raji, yang penting di pegang kampung. Kepribadi kamu hana, lu pegang kampung. Nyan menyona DPR dipajuh, dan hanya kayak baji. Nyan DPR nyan baru tamun rakali aja. Mamanya rakyat itu nyotat kalakai, pagejo. Yang kedua, dicimecua orang DPR gara-gara rakyat hanya mengerti masalah. Gara-gara rakyat paham cuma yang penting kelum. Ulang. Oleh karena demikian, nyo bahasa Nabi. Masuk ke depan. Ke kalimat ke depan. Umar, khudhu, kacau. In syi'ta ke Rasulullah. In syi'ta kalau kamu setelah kamu ambil, in syi'ta kulhu. Kulhu bukan qul huwallahu ahad. Itu kaf, qul. Ini kul dengan kaf. Ngengkeh bahasa Aceh. Kalau qul itu katakan. Ini kulhu. Kalau setelah kamu ambil hai Umar, kulhu. Kalau kamu mau makan, makanlah. Halal pemberian saya. Walaupun kamu orang kaya, halal kamu makan hadiah orang. Walaupun kamu orang kaya, orang berada, halalan thayyiban. Kullu in syi'ta menyokad pajak-pajak. Juk ke perumoh, kasih sama anak-anakmu, kasih sama terserah. Wa in syi'ta kata Rasulullah, sabda Rasulullah, wa in syi'ta kalau kamu enggak mau makan, merasa cukup dengan ada di rumah, fatasaddaq bihi, sedekah kepada orang lain. Doi jakrong dah gejo, nare kre. Dari si A, si B, si C. Di rumah saya masih ada kain sarung tahun kemarin. Bersedekahlah itu. Tolong bapak-bapak, jangan kumpulkan hadiah orang di rumahmu sendiri. Itu adalah dosa dan mubazir dan haram. Kalau Anda bisa pakai. Kalau tidak, bersedekah kepada orang lain. Dan kasih cium lu berkhabar. Namun pun yakin loh anak sang ragu loh tanya. Apa yang saya sampaikan ini jelas? Jawab. Hana yang saya sampaikan ini jelas? Alhamdulillah jelas. Kalau begitu maknanya yang kita pahamin bahwa dengar nyo pasang yang kejadian jenuh. Nyo tengku le terpilihkah menjadi DPRK, DPRA dan DPR RI dan DPD. Nya le tengku. Tengku hantang ke Pajoh Harim berapa? Yang kadrok kenan kira-kira murut don kibar. Hana roh lomnya. Ben pegak ben penguak lo. Ben beru akai ulun ro. Lo hana tengku dang berokon hantang ke Pajoh Harim. Kira-kira truk kenan kiban gebu sebelah. Long kalau yang lu pegang Pajoh Harim, kiban gebu sebelah bagaimana cara menghindari haram itu?
Dan haram menunggunya. Malah sekarang yang saya tahu, itu di Batikur Peladut, orang yang tidak mau bermain di DPR orang bodoh itu. Anda dikucilkan oleh temanmu kalau nggak mau terima sogok. Anda akan dikucilkan oleh temanmu kalau Anda tidak mau menerima. Tekan kiri, tekan kanan, potong setengah, sekian persen. Kalau Anda tidak mau itu dianggap bodoh Anda. Dikucilkan oleh temanmu. Dijawab juga. Jelas. Bersemangat. Jelas. Niat kengku kata mengkenal. Kebetulan. Itu anak baiknya pengubalon ya. Itu buka bang lubang kebetulan. Nyo masalah. Ini problema kepada ustaz-ustaz. Mereka tidak melibatkan diri kepada politik, digilas oleh politik. Begitu dia masuk wilayah politik, sanggup enggak bertahan. Barokannya jicum jarau tengku. Munyo salah-salah, kain lahir udah pui ke. Tengku-tengkunya kalau tajuk, muka tajuk kada ke. Menyoba peng gak ada jangan lupa pegang. Ujung pun. Saya mendoakan. Tengku bagai memang doa kita. Semoga tengku-tengku abu-abu yang telah terlibat dalam politik bisa menjaga wibawa. Itu doa kita. Tapi pertanyaannya, bagaimana menjaga haramnya? Dan kenyataan begitu. Saya enggak sampaikan, saya sampaikan ini di luar Aceh, bukan di Aceh. Di luar Aceh, proposalnya untuk buat WC pesantren. Tapi setiap setelah 10 tahun, proposal itu melulu. Dan WC anak itu. Dan maaf, rata-rata yang memiliki anak yatim, duit itu anak yatim, maaf, yang amanah jarang. Dia berikan kepada anak yatim seadanya saja. Selebihnya dia pengelola mengambilnya. Persis seperti saham zakat. Dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum dan seterusnya. Berarti satu senef itu hak amil. Kita ada panitia dapat zakat 1 miliar, 1/8 1 miliar 100 sekian juta, itu hak amil. Benar nggak itu? Kerjanya 2 hari. Kan kita bagi-bagi. Kalau saya setuju mengatakan nggak boleh 1/8. Demi Allah nggak boleh 1/8. Kerja 1 hari, begini kebetulan 1 hari maksud saya. Saya telepon bapak-bapak. Masjid Pulan, ya, ada amil zakat, ada. Berapa orang? Ada 5. Ini baru 1 menit. Saya transfer zakat saya dari Amerika. Ya, blok transfer 1 miliar. Hanya nejak cok bak bank, puo kena. Nah kerja malimang drone, anak kerja. Sidro kudu kerja. Ini kerja 1 menit. Duit dah kumpul. Bagi 1/8 untuk amil. Mau menanya. Maaf, saya katakan, saya kurang setuju. Saya sependapat kalau dia mengambil hak jerih payah. 1 hari berapa dia? Kalau dia bekerja 200.000, bayar 200.000 per hari. Yang tanda tangan menteng dua kata cuma nan saja, nggak usah kasih. Nan menteng kayaknya, muku pecahan. Nan ketua, bazik, hana kerja apa dia juga. Tapi kalau penanggung jawab berat. Kalau penanggung jawab berat urusannya. Ulang, maaf. Pertanyaan lagi. Ini tengku-tengku di Aceh sudah masuk partai. Setuju? Setuju. Senang? Saya senang. Saya doakan. Pertanyaannya, beliau terhormat sebelum ini. Sekarang sanggup nggak mempertahankan beliau berwibawa terus? Saya jawab, saya ragukan. Kenapa? Ada 2 jalur. Di bawah meminta-minta. Di atas menyohana necok dianggap drone dikucilkan karena tidak berbuat maksiat. Anda terkucil
kecil kalau tidak berbuat maksiat. Ada seorang DPR dari Jawa Barat, orang PKS, betul-betul mengatakan saleh orangnya, satu letting dengan saya. Beliau mengatakan, "Telah lum tamang DPR itu, betul. Kenapa tidak susah? Saya sudah mencoba mengelak-elak, tidak bisa. Tapi yang bisa saya elak, saya elak. Malah saya katakan, maaf, saya nggak mau tanda tangan." Langsung dia bilang, "Tanda tangan tidak tanda tangan wajib Anda terima." Anda tidak bisa menerima, Anda membuat kami ini hancur. Ini peraturan. Peraturan Jokowi. Peraturan. Maaf, jujur tidak berlaku di lembaga-lembaga tertentu sekarang. Marah orang jujur dikucilkan. Yang berlaku adalah orang tidak jujur. Maaf, orang yang tidak jujur disanjung-sanjung. Orang pengkhianat disanjung-sanjung. Orang-orang yang tidak jelas masa depannya, tidak jelas kerjanya, tidak jelas ijazahnya, tidak jelas omongannya, itu yang dianggap dicium tangan bolak-balik. Orang-orang saleh tidak termanfaat sekarang. Ulang, dunia terbalik. Dunia terbalik. Terus bagaimana? Tetap saya katakan harus ada orang-orang, ulama-ulama dalam pemerintah harus ada. Bagaimana caranya? Terserah Drawana. Nyampe di Pak hari ini. Dikucilkan terserah hana belum. Yang jelas harus ulama ada. Cuma ulama yang mana? Ulama yang betul-betul baik ulama kenan. Goknya ketua paju. Ketua yang bagi-bagi paju goknya nyampe. Anda perbaiki semampu Anda. Yang belum bisa diperbaiki insya Allah kita tunggu masa depan. Itu yang saya sampaikan jelas. Jelas. Hanya semangat ngobrol jelas. Jelas. Begini. Itu. Pada saat itu fungsi coba lihat. Pengaruh enggak sikap Rasulullah dengan Sayyidina Umar? Disebutkan oleh Salim cucu Sayyidina Umar, ayahku Abdullah pada saat mendengar cerita kakekku dengan Rasulullah, Abdullah ayahku, anaknya putranya Sayyidina Umar, tidak pernah meminta-minta, tidak pernah mengharap-harap kekayaan orang lain, pemberian orang lain. Dan kalau mereka memberikan, orang tuaku tidak pernah menolak. Makanya mengharapkan THR dari orang, tolong, itu sebuah kejahatan yang tertanam. Itu nggak boleh. Mengharapkan THR dari DPR, itu nggak boleh. Cuma saya ini sampaikan, maaf ya, sekali lagi saya sampaikan, rata-rata orang yang terlibat dalam pemerintahan, baik itu tentara, polisi, sipil, apalagi sipil itu polisi. Sipil semuanya yang terlibat dalam pemerintahan, saya bisa mengatakan rata-rata tidak serius untuk membangun negara. Rasa-rasa tidak serius untuk mengangkat derajat umat rakyat, tidak. Semuanya lagi cangkul gitu. Ini rata-rata cangkul. Saya tidak bisa menerima, demi Allah tidak bisa saya terima. Irigasi Kelumpas saya ada 9 kecamatan. 9 kecamatan yang menikmati irigasi Kelumpas saya. Sudah 4 tahun. Baik pegah Aceh kenapa ini? Ambil kau dengar. Saya bilang ini pemerintah kemana ini? Oh, hanau. Kalau saya tanya sama pemborong, karena saya kenal dengan yang SYL, yang Syahrul Limpo, itu saya datang ke kantornya, saya penceramah di kantornya, saya panggil, Pak Syahrul sini, kita duduk dulu, makan siang, siap. Kan pikirannya, walaupun lahir kau kacang menteri, ngani loh. Tapi saya bukan apa-apa, saya bilang, saya ngomong langsung ditelepon ke Banda Aceh, tanya sama orang Banda Aceh, Menteri Pertanian, dia telepon.
Tanya sekarang sama pertanian, ada nggak di Polres Harun? Kan saya nyuruh. Sudah berapa tahun itu? Sampai sekarang POM itu belum selesai. Irigasi belum selesai. 9 kecamatan 8. Hidup mati mereka, 9 kecamatan itu 90% dari pertanian. Sudah tidak ada bertani selama 4 tahun. 4 kali 2, 8 kali pertanian. Pertanyaannya, pemerintah Aceh baik pegang apa yang? Hanya ada 20 miliar kakak butuh. Sama-sama orang kaya aku betul-betul itu. Sekali lagi saya bilang, saya menyesal kenapa negara Republik Indonesia tidak serius membangun bangsanya, tidak serius membangun pembangunannya. Apa gatal di sini sama nak berapa? Nah faedah. Astagfirullahaladzim. Saya titipkan amanah. Tolong bilang sama pemerintah Aceh, jangan macam-macam, selesaikan seperti irigasi kelompok saya itu. Kalau Anda mau jadi orang, tapi kalau Anda mau masuk neraka jahanam, biarkan kelaparan mereka mendoakan kezaliman kepada Anda. Kezaliman Anda itu menghancurkan rakyat. Ayolah, ayo. Apa miliar apa ini? Punya di Aceh kan banyak, Masya Allah. Banyak pegahnya Mbak Dubeng. Kaknya bukan rahasia itu. Demi Allah saya bilang, saya hampir saya putus asa. Hampir saya tidak percaya kepada pemerintah sekarang. Hampir saya keluarkan kata itu. Ben cetek dulu. Itu kan cetek yang tagam lebih dua. Hampir saya tidak mau percaya kepada pemerintah. Ada tiban di lunan bro. Maaf, 8 kali panen gagal karena irigasi untuk 9 kecamatan. Perasaan saya, jangankan Provinsi Aceh bisa membangun, Aceh Utara saja dengan uang yang ada sanggup membangun itu. Kalau serius. Tapi nggak serius, bupati nggak serius. Itu kapage. Tapi dia Pak Jokowi kan. Bupati nggak serius, wali kota nggak serius, apalagi gubernur nggak serius, presiden nggak serius, semua itu nggak serius membangun bangsa. Maka lu pegang, tahun 2020 Rusdi Hasbi calon bupati Aceh Utara. Lon calon bupati Aceh Utara. Siap? Ya. Musuhan, hana jadi, katari hana jadi. Baik calon gop itu. Udah yang segitu. Saya mau calon bupati tahun 2029. Siap? Siap. Hino mantang hana seo. Ini semua siap betul walaupun hana dipilih. Baik, yang ini saya sampaikan apa? Satu. Demi Allah, bagaimana Anda jawab di depan Allah di saat Allah bertanya, hai Bupati Aceh Utara, hai Wali Kota Aceh Utara, hai Gubernur Aceh, hai Presiden, hai. Rakyat hancur gara-gara sikap kamu. Tadinya kamu berhak masuk surga sebelum jadi menteri, sebelum jadi presiden, sebelum jadi gubernur, sebelum jadi bupati, wali kota. Sekarang gara-gara kamu suruh masuk neraka. Kenapa? 9 kecamatan mati kelaparan. Wih, apa jawabannya nih? Banyak di Meramlia nggak mengeluarkan zakat fitrah tahun ini. Saya kan di Meramlia orangnya. Saya kemarin lihat di YouTube. Kan kemarin saya langsung saya masuk ke irigasi kemarin. Di shooting kok ada di YouTube. Kemarin langsung saya ke sana. Survei langsung ke lapangan. Dan cara pegot dalam pro 2 bulan ke iron kalian hantarin kau dulu. Ironnya semendi. Saya lihat sendiri ada di YouTube, coba lihat. Sekali lagi saya bilang, ayo berani Anda ingin betul-betul berani mencalonkan diri jadi DPR, DPRK, DPRA atau DPR pusat, mau jadi gubernur, mau jadi bupati, wali kota, berani mau jadi camat, berani. Perhatikan rakyat.
Jawab sikit. Jelas. Lu jawab beraya lu kena tok pengajian. Jelas. Yang berarti nya kena tok. Menunjukkan jawab beraya yang berarti gitu. Kesimpulan. Ayo kita berlebaran, berhari raya dalam keadaan silaturahim antara kita bersama. Silaturahmi, silaturahim tidak masalah. Sama. Oh, lu kalian hana beda. Silaturahmi, silaturahim sama. Tidak ada berbeda. Yang kedua, tingkatkan perhatian kita kepada orang sekitar kita. Nyempil sampaikan oleh saya, tolong sampaikan kepada pemerintah. Kalau provinsi nggak mau membangun karena merasakan tidak wilayah dia, bilang sama PJ sekarang itu PJ ada bukan? Bilang sama PJ, ni pasang badan, ni pegot. Pak ni cok boleh. Ni cuma mereka pajit, pegot. Irigasi Perumpasai 9 kecamatan lo. Acau berapa kecamatan? 23. Kan sepertiga kita apa? Sepertiga dari yang dia kuasai oleh PJ. Buat. Demi Allah saya buat. Apa yang saya lihat kemarin di proyek di irigasi kemarin saya akan sampaikan ke kementerian. Ini ada saya diundang oleh Kementerian PU. Saya pulang dari sini nanti. Menterinya akan ikut pengajian selalu. Maka saya sampaikan. Foto kalian. Bangai copot sama-sama boleh. Baik demi kita tadi. Bah menang kali. Hanya copot dah. Sandro ilmu tu kan. Sebagai penutup terakhir, tingkatkan kasih sayang sesama, tingkatkan perhatian kepada orang yang membutuhkan, tingkatkan kepedulian sosial, tingkatkan dekat dengan Allah. Jangan sampai umur panjang, sehat, fasilitas kita jauh dengan Allah. Demi Allah saya katakan, orang yang meninggal dunia dalam kuburan menangis kenapa tidak dihidupkan saya 2-3 hari lagi supaya saya dekat dengan Allah. Sementara yang telah panjang umur, yang sedang panjang umur, fasilitasnya ada, tidak dekat dengan Allah. Dengar ngomong saya nggak tahu sejumlah kitab yang saya baca, belum saya dapat bagaimana cara diterima orang salat sendirian, tidak pernah ke masjid. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Hadis apa yang dia gunakan? Salatnya di rumah. Hadis apa yang dia gunakan? Subuhnya enggak ke masjid. Hadis apa? Saya enggak tahu itu. Saya belum siap dapat. Ada satu kalimat. Subuh salatnya di rumah. Zuhur salatlah di rumah. Asar salatlah di rumah. Saya belum dapat hadis itu. Yang saya dapat orang-orang yang tidak salat berjamaah dibakar rumahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang saya dapat. Ayo bergabung sebelum kita wafat. Ayo taubat sebelum kita meninggal dunia. Ayo gunakan fasilitas Allah berikan sebelum Allah cabut kembali fasilitas itu. Ayo kesehatan kita yang sedang sehat, maju isikan salat berjamaah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sebelum Allah copot kesehatanmu. Jangan mimpi. Setingkat Habibie, Profesor Dr. Engineering Habibie, Soeharto Habibie, duduk beliau di rumahnya kebanggaan beliau. Rumah beliau tahu nggak? Di Kuningan, bukan sembarangan rumah. Kalau saya masuk ke sana, bisa masuk nggak bisa keluar. Duduk di atas kursi roda. Cucunya di Singapura, cucu yang lain di Australia, cucu yang lain di Inggris. Anaknya nggak ada, menantu nggak ada. Dia hanya pembantu datang. Dia suapin air liur turun ke sini. Dia tulis secari kertas. Apakah ini seorang Habibie yang begitu hebat, begitu harum namanya? Ini Habibie yang air liur jatuh, tidak ada yang peduli. Datang sebab sakit, orang pergi bolak-balik dari rumah ke masjid, nangis-nangis di masjid. Aku mau salat pun nggak bisa. Ya Allah, menangis. Kalau saya tahu begini, nggak usah dunia ini sama sekali. Saya jadi orang pesantren yang tinggal dalam masjid, menangis beliau. Masjid. Mau dicabut begitu oleh Allah. Anda belum salat di masjid. Sekarang motor bisa bawa, sepeda bisa dayung, mobil bisa nyetir, ke masjid masih bisa. Mau dicabut semuanya oleh Allah, baru menyesal.
Kepun tengah. Mau dicabut semua baru menyesal. Awak teh hanya jatah jaro keciko ketetruk. Babah kairo, babah kaitron. Anu meh yak kekero dia. Nyai hilang saja sekolah. Nyai berdaceh yang sekolah. Nyai wadagra kerja ji. Kena perumahan anu lebih perhatikan anu berada anu bocor. Cok, babah kaitron. Pampers harus pakai. Harus pakai pampers ni. Di saat Anda kuat, sehat, naik motor, nyetir mobil, dayung sepeda, jalan kaki, olahraga, masjid tidak pernah datang. Hanya klik tengok. Hanya klik. Catat ngomong saya ini, catat. Tolong video ini yang saya ngomong ini dipaskan 1 menit, simpan sampai seumur hidup. Kalau Anda sudah menyesal, buka itu. Dan Pak Jokowi hanya dapat pinggan hanya tamat. Cuman cuma pinggan kami nama-nama. Pak cuma pinggan. Anu hanya yang pikir kerawan. Ayo bergabung dengan SMS. Bergabung dengan salat subuh berjamaah. Ayo bergabung dengan kebaikan. Ujung kalimat saya, doa saya kepada SMS ini dan jamaahnya, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, panjang umur, dan semua yang fasilitas yang Allah berikan digunakan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan bangsa ini, negara ini dalam keadaan baik-baik saja insya Allah. Jangan sampai istilahnya dalam keadaan tidak baik-baik saja. Jangan sampai begitu. Khususnya Aceh dan Aceh Utara terkhusus, mudah-mudahan pemerintah dan rakyatnya akur, damai, dan selalu pemerintah memperhatikan rakyat dengan serius sebelum dia turun dari jabatannya. Jawab serentak terakhir, jelas? Cadahkan tangan. Baca seperti saya baca. Subhanakallahumma, subrayu dan berterang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Maafkan saya atas segala kekurangan. Izinkan saya meninggalkan tempat ini dan ridha dalam kekhilafan. Mudah-mudahan Allah bersama kita dan agama selalu kita pertahankan dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.